Selamat sore, Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Doni Salmanan akan diadili oleh 17 jaksa sekaligus dalam persidangan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Wakil Kejaksaan Tinggi Jabar Dede Suhardi mengatakan 17 jaksa tersebut terdiri dari Jaksa Kejaksaan Agung serta Jaksa Kejari Bale Bandung. Perkara Doni Salmanan sendiri saat ini sudah dilimpahkan dari Bareskrim Mabes Polri ke Kejati Jabar untuk selanjutnya dilimpahkan ke Kejari Bale Bandung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Nasmi Abdurrahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nasmi. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Benar sekali tadi pagi Bareskrim Mabes Polri telah melimpahkan perkara Doni Salmanan atas penipuan aplikasi Quotex dengan tersangka Doni Salmanan maksudnya ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Pelimpahan tahap 2 ini dilakukan di kantor Kejati Jabar, Jalan LLRE Marta Dinata, Kota Bandung tadi pagi. Dan dalam pelimpahan tersebut, Doni Salmanan dihadirkan secara langsung. Dari Kejati, perkara tersebut bakal dilimpahkan ke Kejari Bale Bandung, kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk disidangkan. Dan selain berkas perkara dan tersangka, total ada 126 barang bukti yang disita polisi turut dilimpahkan dari Bareskrim ke Kejati Jabar. Adapun barang buktinya disimpan di kantor Kejari Bale Bandung. Sedangkan untuk Doni Salmanan sendiri, rencananya akan dititipkan sementara di Rutan Kebonwaru Bandung selama 20 hari sebelum menjalani persidangan. Dan dalam persidangan nanti bakal ada 17 jaksa penuntut umum yang mengadili Doni Salmanan. 17 JPU itu merupakan gabungan dari Kejari Bale Bandung dan Kejaksaan Agung. Wakil Kejati Jabar Dede Suhardi mengatakan, dalam perkara ini, Doni diduga melakukan penipuan dengan mengajak orang lain untuk berinvestasi di platform Quotex. Belakangan, aplikasi tersebut diketahui tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Terjangkau Komoditi. Dari aktivitas tersebut, diketahui Doni diduga mendapat keuntungan sekitar 30 miliar per bulan. Kemudian Doni juga mendapat keuntungan lain sebagai afiliator, yaitu sebesar 40 miliar per bulan. Dan hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan Doni akan memulai persidangan pertamanya. Informasi dari Wakajati Jabar tadi bahwa saat ini tim JPU sedang menyusun dakwaan untuk perkara Doni Salmanan. Kembali ke Anda, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Wakajati Jabar Dede Suhardi dan juga tersangka kasus penipuan Doni Salmanan. Berikut liputannya untuk Anda. Karena berdasarkan rapus deliktinya adalah ranah dari PN atau Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka perkaranya akan diteruskan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Untuk selanjutnya oleh Kejaksaan Negeri Bandung akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung. Untuk tim jaksanya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini saya alhamdulillah dalam keadaan sehat dan walafiat, dan untuk saat ini juga semuanya sudah diserahkan ke pengadilan. Jadi nanti untuk diadilinya nanti kita tunggu di persidangan. Ya mungkin sekian bisa saya sampaikan. Mohon ya saya serahkan semuanya ke proses pengadilan. Mohon saya nggak bisa terlalu banyak ngomong gitu ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Kesiapannya gimana, Kang? Persiapannya sudah dipikirkan secara matang. Jadi kita nunggu saja nanti pasti pengadilan ya. Iya.
Dewan Pengawas KPK menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada hari ini. Lili dilaporkan ke Dewas karena diduga menerima gratifikasi tiket dan akomodasi dari PT Pertamina terkait gelaran ajang MotoGP Mandalika beberapa waktu lalu. Namun sidang mesti tertunda lantaran Lili tengah mengikuti agenda KPK di Nusa Dua Bali. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Ilham Rian Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ilham. Ya, rekan Firda dan Tribuners, jadi benar Dewan Pengawas KPK mesti menunda sidang terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dikarenakan yang bersangkutan tengah berada di Nusa Dua Bali untuk mengikuti acara putaran kedua G20 Anti-Corruption Working Group atau ACWG 2022. Dari informasi yang diterima Tribun News, acara tersebut berlangsung sejak hari ini hingga tanggal 8 Juli nanti. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan pihaknya akan kembali melanjutkan sidang pada Senin pekan depan tanggal 11 Juli pukul 10 pagi. Sementara anggota Dewas KPK Albertinaho ketika ditemui awak media sebelum sidang penundaan berjalan menyebutkan bahwa nasib Lili akan ditentukan dalam waktu 60 hari ke depan. Sebagaimana diketahui, Lili Pintauli Siregar terjerat kasus dugaan penerimaan gratifikasi, tiket dan akomodasi gelaran MotoGP Mandalika setelah sejumlah mantan pegawai KPK melaporkannya ke Dewas KPK. Lili dan keluarganya disebut menerima tiket dan akomodasi hotel dengan total nilai sekira 90 juta rupiah dari PT Pertamina saat itu. Namun, di tengah mencuatnya dugaan pelanggaran etik, berembus kabar bahwa Lili telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri, serta ada upaya penyuapan kepada Dewas KPK agar Lili lolos dari jeratan etik. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi benar akan kami tampilkan wawancara dari anggota Dewas KPK Albertinaho. Berikut liputannya untuk Anda. Tentang agenda hari ini aja, Bu. Ya, sidang. Sidangnya yang akan didalami dalam sidang ini apa aja, Bu? Yang akan Kita kan nggak tahu, Mas, ya, sidang yang akan terjadi seperti apa. Kan ada tahu juga di sidang pengadilan kita. Betul. Kan nggak tahu apa yang terjadi, kan? Betul. Nah, jadi teman-teman sabar aja. Nanti kita lihat perkembangannya jadi seperti apa, toh. Nah, baru bisa teman-teman tahu, gitu kan? Kami juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Oke? Bu, ada beberapa pihak yang menilai bahwa Bu Lili ini pantas diberikan sanksi berat karena sudah berulang kali melakukan pelanggaran kode etik. Bu Albertina menanggapinya bagaimana, Bu? Ya, nanti kita lihatlah fakta di persidangan. Yo, kita nggak boleh meramal cuaca dulu, kan? Tapi sedikit Bu, sebelumnya dan masyarakat tahu sebelum persidangan ini tahapan yang sudah dilakukan Ya, kita klarifikasi, kan? Sudah melakukan klarifikasi, sudah buat laporan hasil klarifikasi, kemudian sudah pemeriksaan pendahuluan oleh Dewan Pengawas dan diputuskan masuk ke sidang etik. Oke. Satu lagi, Bu, yang dampingin Bu LPS sudah ada konfirmasi atau Belum tahu juga. Nanti kita lihat aja, masih jangan kita ramal dulu deh, ya. Kalau untuk sidangnya sendiri berjalannya berapa lama, Bu? Setelah ini apakah langsung putusan atau mekanismenya seperti apa? Sesuai aturan paling lambat 60 hari. 60 hari, Bu, ya? 60 hari kerja, Oke. paling lambat. Persiapan menyambut pemilu 2024 terus dilaksanakan. Di Kaltara sendiri, pihak KPU Kaltara menyelenggarakan rapat koordinasi atau rakor pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2022. Rakor yang digelar secara daring dan luring ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari Komisioner KPU, tingkat kabupaten kota di Kaltara, Disdikbud Kaltara, Disdukcapil Kaltara, perwakilan partai politik, dan Bawaslu Kaltara. Menurut anggota KPU Kaltara Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Maimunah, sepanjang Januari hingga Juni 2022, data pemilih di Kaltara sebesar 429.774 orang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Maulana Ilhami Faudi yang akan melaporkan. Silakan rekan Faudi. Baik, rekan Firda dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa pada hari Senin kemarin pihak KPU Kaltara menggelar rakor data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan di kantor KPU Kaltara di Tanjung Selor. Rakor ini dilakukan untuk melakukan rekapitulasi dari hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang tiap bulannya dilakukan oleh KPU
di tingkat kabupaten kota yang ada di Kaltara. Dan di mana berdasarkan hasil rakor untuk semester 1 ini, jumlah pemilih di Kaltara itu naik sebesar 1.208 pemilih menjadi 400.029.774 pemilih per Juni 2022. Menurut anggota KPU Kaltara, Maimunah, pelaksanaan pemutahiran data pemilih ini dilakukan untuk merawat data pemilih yang ada di Kaltara. Selain itu, dengan adanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan, diharapkan nantinya persoalan atau masalah terkait data pemilih itu tidak akan terjadi lagi menjelang detik-detik atau menjelang hari pemungutan suara, sehingga nantinya berbagai data atau persoalan yang terkait dengan data pemilih dapat diselesaikan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara nanti. Selain itu, dengan adanya pemutahiran data pemilih ini diharapkan nantinya semua pihak dapat lebih tahu mengenai hak pilihnya, terutama untuk masyarakat dan tentunya untuk partai politik, sehingga nantinya tidak ada lagi hak pilih atau suara yang tidak tercatat sehingga tidak dapat melakukan suaranya di pemilu dan pilkada 2024 nanti. Demikian rekan Firda laporan. Ya, baik, terima kasih rekan Faudi dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari anggota KPU Kaltara Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Maimunah. Berikut liputannya untuk Anda. Total akhir aja ya, 429.774. Nah, ini data dari akumulasi dari 5 KPU Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Utara. Nah, data yang dikelola oleh kawan-kawan ini adalah data hasil dari dari KPU RI ya, yang sudah diturunkan ke KPU Kabupaten Kota melalui provinsi, itu data semester 2 tahun 2021 yang diturunkan ke kita kemarin. Dikelola maksudnya dilakukan pencermatan kayak gitu. Nah, kebetulan kan data yang diturunkan ini ada 3 kategori ya, ada data ganda, kemudian ada data meninggal, kemudian ada data tidak ada. Nah, dari data-data yang ada itu kawan-kawan tidak langsung memasukkannya langsung ke dalam data berkelanjutan, tidak. Dia harus disandingkan lagi dengan data-data yang ada. Disandingkan dengan data siap di Dukcapil, kemudian disandingkan dengan data hasil koordinasi ke desa-desa, contohnya data kematian ya, itu. Pejabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun meninjau langsung pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sejumlah SMP negeri. Muflihun mengingatkan agar calon peserta didik dan sekolah mengikuti aturan dalam PPDB tersebut, yang menegaskan aturan yang dibuat harus dijalankan. Dirinya juga mengingatkan agar jangan sampai panitia tertipu dengan fotokopi kartu keluarga. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ando. Oke, terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners semua. Oke, pada kemarin Tribuners atau satu hari jelang berakhirnya PPDB atau seleksi PPDB bagi peserta didik di tingkat SMP negeri Tribuners sudah berlangsung dan berakhir pada hari ini Tribuners. Jadi dari hasil tinjauan PJ Wali Kota Pekanbaru di 3 sekolah Tribuners, yakni di SMP 4, SMP 1 dan juga SMP 10 Pekanbaru Tribuners. Ketiga sekolah itu PJ Wali Kota Pekanbaru memastikan memang secara umum untuk pelaksanaan PPDB di Kota Pekanbaru yang sudah berlangsung sejak tanggal 29 Juni kemarin hingga berakhir pada hari ini sudah berlangsung secara lancar Tribuners. Namun memang PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun mengaku banyak menerima laporan terkait kendala dalam proses PPDB Tribuners. Selain diantaranya perihal jaringan dan juga permasalahan dokumen, ia juga mengingatkan agar para panitia penyelenggara juga berhati-hati saat menerima dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pihak calon peserta didik. Ia tidak menginginkan adanya
dokumen yang dipalsukan, terutama kartu keluarga yang dipalsukan, agar untuk meloloskan peserta didik bisa bersekolah di sekolah tersebut. Maka ia mengimbau untuk para panitia agar lebih selektif dalam melakukan proses verifikasi terhadap berkas-berkas para calon peserta didik yang sudah didaftarkan oleh orang tuanya sejak tanggal 29 Juni kemarin. Dan memang untuk jadwal PPDB sendiri sudah berakhir pada hari ini tanggal 5 Juli 2022, Firda. Dan juga PJ Wali Kota juga mengingatkan bahwa untuk kartu keluarga sendiri, untuk yang di bawah setahun, itu tidak diperkenankan untuk bisa lolos dalam seleksi PPDB untuk dalam sistem zonasi. Karena memang salah satu syarat dari sistem zonasi yaitu kakak tersebut sudah diurus 1 tahun lebih, artinya tidak baru diurus menjelang PPDB, namun sudah diurus oleh orang tuanya jauh sebelum PPDB ini berlangsung, Tribunas. Sehingga bagi yang masih menggunakan kakak di bawah, usianya masih di bawah setahun kakak tersebut, maka kakak tersebut tidak digunakan, dan peserta didik yang mendaftar dengan kakak tersebut dipastikan tidak bisa lolos untuk seleksi dalam sistem zonasi. Namun demikian, memang ada beberapa sistem lainnya yang bisa jadi pilihan bagi para calon peserta didik dalam mendaftar selama beberapa hari ini dalam PPDB tahun 2022 ini, Tribunas. Ada jalur afirmasi bagi calon peserta didik yang kurang mampu dari segi ekonomi, kemudian ada jalur prestasi, hingga jalur pindah orang tua. Dan untuk saat ini, Tribunas, dari data pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dipastikan untuk dari sistem dari jalur zonasi, dari PPDB jalur zonasi sudah melebihi kuota, Tribunas, karena kuotanya sendiri hanya untuk sekitar 5.000 calon peserta didik saja. Sedangkan jumlah peserta didik yang sudah mendaftar untuk lewat jalur zonasi ada sekitar 7.000 orang peserta didik, Tribunas. Jumlah tersebut tidak cukup untuk menjawab seluruh calon peserta didik yang berkeinginan untuk belajar di sekolah negeri, Tribunas. Dan memang diakui PJ Wali Kota Pekanbaru, orang tua sebaiknya tidak terlalu memaksakan bagi orang tua yang tidak lolos dalam PPDB kali ini, Tribunas, karena mereka nantinya bisa sekolah di sekolah swasta nantinya sebagai alternatif bila nantinya mereka tidak diterima di PPDB di sekolah negeri, Tribunas, karena memang cukup banyak sekolah swasta yang ada di Kota Pekanbaru ini dan kualitasnya tidak kalah dengan sekolah negeri yang ada di Kota Pekanbaru. Namun memang dirinya mengakui bahwa untuk SMP negeri di Kota Pekanbaru ini, Tribunas, masih jumlahnya terbatas untuk kuotanya, hanya sekitar 9.000 lebih, sedangkan untuk lulusan SD di Kota Pekanbaru secara keseluruhan jumlahnya mencapai sekitar 20.000 orang anak, dan jumlah tersebut memang tidak cukup untuk menampung seluruh lulusan SD yang ada di Kota Pekanbaru. Maka ia mengimbau bagi yang tidak lolos di SMP negeri nantinya bisa sekolah di SMP swasta. Namun nanti pihak Dinas Pendidikan sendiri bakal melakukan verifikasi dan mereka akan melihat seperti apa ketersediaan kuota yang ada di seluruh sistem pendaftaran selama PPDB dari tanggal 29 Juni hingga tanggal 5 Juli ini, Tribunas. Dan juga PJ Wali Kota juga mengingatkan agar kepada para penyelenggara bisa mengikuti aturan yang ada dan jangan sampai terjadi kecurangan dalam proses PPDB kali ini. Dan ia berharap pada PPDB tahun ini bisa berlangsung dengan lancar. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis Fernando dari Tribun Pekanbaru atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari PJ Wali Kota Pekanbaru, Muflihun. Berikut liputannya untuk Anda. Aturan aja, kalau memang dia sesuai aturan terima. Kita yang buat aturan harus kita jalankan itu. Kalau kita pemerintah kota udah buat aturan, ya kan, jalankan dan bermasalah lah. Terus jangan juga mau tertipu sama yang kemarin komplain kakak, yang kakak difotokopi yang baru 5 bulan, 4 bulan,
ini tolong lebih bijak ya untuk sekolah menerima perhatian berkasnya, jangan ada masyarakat yang komplain, itu aja saja. Untuk orang tua Pak Wali, mungkin ada yang masih memaksakan juga anaknya untuk di SMP negeri Pak Wali. Mungkin apa yang kita ingatkan Pak Wali? Kalau itu saya susah juga kita jawabnya ya. Kalau memang tidak bisa lagi gimana atau aturan? Karena satu orang kita loloskan, dia lain pasti. Sementara memang sekolah SMP negeri kita terbatas. Ya. Tamatan SD itu jauh kali lebih banyak daripada sekolah. 20.000. Iya 20.000. Sebenarnya diterima bisa SMP 8.000. Bayangkanlah 12.000 masih kurang sekolah negeri ya tampungannya. Nah ini kami juga rencana ke depan, mudah-mudahan nanti kalau Dewan mau, siasat Dewan mau lah pasti dukung ya. Kita surah minimal menambah ruang kelas ya. Ya mungkin ada APBD besar, kita bisa bangun sekolah di Ansur. Minimal bisa tidak terlalu jauh jarak antara lulusan SD sama penerimaan di SMP muridnya. Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Manokwari, Suryati Faisal, meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk segera melakukan evaluasi terhadap setiap sekolah di daerah tersebut. Pasalnya selama 3 tahun belakangan ini, pada penerimaan siswa baru, seringkali terjadi aksi protes terkait sistem zonasi. Kendati demikian, apakah sekolah di sekitar masyarakat itu layak atau tidak untuk menampung anak-anak mereka nantinya? Jika tidak melaksanakan arahan, barang tentu kejadian di tahun lalu akan kembali terjadi di tahun ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Atsari Rarasun yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Baik, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya setelah beberapa orang tua murid yang hendak mendaftarkan diri di SMP Negeri 6 Manokwari kemarin dan melakukan aksi protes terhadap pihak sekolah lantaran masih ada sistem zonasi yang membuat mereka kesulitan untuk mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut. Kabar tersebut telah didengar oleh anggota DPRD fraksi A Kabupaten Manokwari dan beliau menyampaikan agar Kepala Dinas segera melakukan evaluasi terhadap pihak sekolah yang ada di masing-masing lingkungan di Kabupaten Manokwari. Sebab sejak ia menjabat dari 3 tahun yang lalu, persoalan ini telah diatasi oleh anggota DPRD dan memanggil Kepala Dinas untuk melakukan evaluasi kepada pihak sekolah terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Manokwari itu sendiri. Namun berjalannya waktu, sistem zonasi membuat aksi protes terus bertambah sehingga ia mengharapkan pada tahun ini tidak lagi terjadi aksi protes yang terjadi seperti beberapa tahun belakangan ini. Dan ia menyampaikan bahwa sejatinya pada awalnya mereka telah bersedia untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah terdekat. Namun kembali lagi karena mengingat sekolah-sekolah yang berada di sekitar lingkungan mereka belum tentu menjamin kualitas mutu pendidikan, sehingga melalui momentum tersebut, beliau menyampaikan agar Kepala Dinas segera mengambil langkah untuk mengevaluasi sekolah-sekolah yang ada di lingkungan sekitar sehingga tidak terjadi aksi protes yang berulang pada 2022 ini. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa sampai sejauh ini pihaknya belum bisa mengambil langkah apa-apa sebab pada hari kemarin baru dilakukan pendaftaran untuk hari pertama di level SMP dan SMP di seluruh Kabupaten Manokwari, sehingga ia masih menunggu sampai hari penutupan pendaftaran sehingga bisa mendapatkan laporan ataupun keluhan dari masyarakat untuk dilakukan evaluasi kepada pihak
Dinas Pendidikan itu sendiri, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Safwan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Manokwari, Suryati Faisal. Berikut liputannya untuk Anda. Selama saya duduk menjadi anggota DPR untuk tahun ketiga ini, tahun pertama dan tahun kedua itu tetap sama. Di tahun ketiga ini saya berharap sih yang tadi ditanyakan, disampaikan itu tidak terulang lagi, karena kami anggota DPR selalu menyampaikan ke Dinas Pendidikan, terutama kepala dinasnya, untuk mengevaluasi sekolah-sekolah yang ada di setiap zonasi yang sudah ditentukan. Pada prinsipnya masyarakat tuh sudah sudah taat pada sistem zonasi, tapi apakah layak dan tidaknya fasilitas pendidikan yang sudah ditentukan zonasi, itu baru sistem zonasi yang sekarang masyarakat sebutkan. Belum lagi nanti ada sistem yang pendaftaran sistem online. Ya, itu kan sekarang sudah tidak mendaftar di sekolah-sekolah ya, sudah tidak mendaftar di sekolah-sekolah. Nah, apakah server mereka mampu menampung semua calon-calon murid baru SMP yang ada di Kabupaten Manokwari ini? Siap. Ibu sendiri bagaimana? Jajaran DPD Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra Sulut menyambangi Sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Sulut, Kota Manado pada Senin 4 Juli sore. Partai Gerindra Sulut dipimpin langsung oleh Ketua DPD Koni Rumondor ketika menemui pengurus DPW PKB Sulut disambut Sekretaris DPW PKB Sulut Yusra Al-Habsyi. Silaturahim ini pun langsung saja menyentil soal Capres dan Cawapres, mengemuka pasangan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Rio Nur yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rio. Oke, terima kasih rekan Firda. Jadi silaturahmi antara PKB dan Gerindra ini merupakan para pengurusnya yang ada di tingkat provinsi, lebih tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara, di mana pengurus Partai Gerindra dipimpin oleh Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara, Ibu Koni Rumondor, menyambangi Sekretariat PKB DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara di Kota Manado. Rombongan Gerindra ini disambut oleh Sekretaris DPW PKB Sulawesi Utara Pak Yusra Al-Habsyi, di mana awalnya memang untuk silaturahmi ini sifatnya hanya untuk saling perkenalan, apalagi menindaklanjuti pertemuan-pertemuan serupa yang digagas oleh Ketua Umum Partai kedua Pak Prabowo dan Ketua Umum Partai Gerindra dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, di mana ada pembicaraan untuk melakukan koalisi di Pilpres 2024. Kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan DPW PKB se-Indonesia dan DPD Partai Gerindra se-Indonesia pada pekan lalu di Jakarta. Nah, kemudian inisiatif dari pengurus di provinsi diadakan juga silaturahmi bersama antara PKB dan Gerindra. Meski sifatnya silaturahmi, tapi pertemuan ini sudah menyentil soal isu capres, di mana Ketua Umum Gerindra diwacanakan akan berpasangan dengan Ketua Umum PKB, jadi ini duet ini adalah duet Prabowo Subianto dan duet Muhaimin Iskandar. Para kader ini tampak begitu semangat membicarakan adanya usungan capres dan cawapres Prabowo dan Muhaimin Iskandar. Meski harus disadari memang untuk keputusan pencapresan ini masih ada proses yang lebih lanjut dari kedua partai masing-masing. Sementara memang belum ada hasil final untuk capres dan cawapres yang akan diusung oleh koalisi partai yang dinamakan Silaturahmi Kebangkitan Indonesia Raya.
tapi semangat dari kader untuk agar bisa dua tokoh bangsa ini bisa dipasangkan di Pilpres 2024 mendatang, di mana Prabowo Subianto sendiri merupakan sosok tokoh nasional yang juga berdarah Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, di mana bunda dari Prabowo Subianto merupakan orang Minahasa yang pertama Rahasia. Maka Gerindra sulut sehingga sangat menggebu-gebu agar Prabowo bisa diusung sebagai capres karena merupakan termasuk putra daerah Sulawesi Utara sendiri. Sementara Caimin ini Caimin atau Muhammad Iskandar ini diidentifikasikan sebagai sosok santri. Jadi nanti duet ini seperti yang diungkapkan dalam pertemuan ini akan menghasilkan sosok jenderal dan sosok santri yang berpasangan di Pilpres 2024. Ini merupakan sebagai aspirasi dari kader Gerindra dan kader PKB yang ada di tingkat provinsi Utara. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Rio, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Di Jalan Entong Gendut, Keramat Jati, Jakarta Timur, terlihat plang nama jalan yang sebelumnya dipasang bernama Jalan Entong Gendut. Kemudian ditimpa kertas berwarna hijau yang ditambah double tip bertuliskan Jalan Budaya. Menurut Ica, 30 tahun selaku saksi mata di lokasi, pergantian atau penempelan nama menjadi Jalan Budaya tersebut dilakukan pada malam hari. Namun ia tak mengetahui secara pasti siapakah yang mengganti nama plang tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Randy Rutama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randy. Ya, terima kasih rekan Firda. Polemik pergantian nama jalan yang sudah beberapa waktu lalu diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, yakni Bapak Anies Baswedan. Salah satunya yang terjadi di Jalan Entong Gendut yang berlokasi di Keramat Jati, Jakarta Timur. Tepat pada tanggal 30 Juni 2022, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau sekira pukul 9 malam hari, Jalan Entong Gendut kembali menuai polemik kontra terkait pergantian nama jalan di wilayahnya. Dibuktikan dengan pergantian nama plang yang dilakukan oleh terduga warga sekitar yang diketahui menurut saksi mata merupakan warga yang berada di Kelurahan Batu Ampar, Keramat Jati, Jakarta Timur. Tidak hanya itu, perlawanan dari masyarakat sekitar terkait aksi penolakan nama jalan tersebut dilakukan tepat pada sore harinya, yakni hari Jumat tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, di mana mereka memasang banner berukuran lebih kurang 3 kali 1 meter persis di depan minimarket Alfamart yang berada di Jalan Entong Gendut yang dulunya bernama Jalan Budaya. Mereka memasang banner tersebut yang berisikan tulisan mereka menolak dengan sangat keras pergantian nama jalan tersebut. Ya, mereka meminta pemerintah bisa mengganti nama jalan tersebut kembali ke Jalan Budaya, mengingat mereka merasa keberatan akan pergantian nama jalan tersebut. Beberapa hal lainnya, yakni dari pengurusan surat-surat seperti KTP, SIM, STNK, BPKB, surat rumah, dan serupanya, mereka diharuskan untuk mengurus ke bagian pihak yang relevan terkait pengurusan berkas-berkas tersebut, dan mereka merasa keberatan, dan mereka meminta pemerintah bisa lebih memperhatikan hal tersebut. Dan menurut laporan yang setelah pantauan wartakotalive.com, tepat hari Selasa tanggal 5 Juni 2022, di lokasi pergantian nama jalan tersebut ternyata masih menuai kontra. Dibuktikan dengan pemasangan tersebut berupa banner sudah dicabut oleh anggota kepolisian, anggota TNI, dan anggota Satpol PP sekitar. Mengingat hal tersebut juga memungkinkan dapat menimbulkan polemik yang lebih besar. Dan hingga saat ini warga Entong Gendut
atau Jalan Tongdut, menurut portal wartakotalan.com masih menginginkan untuk pemerintah tidak mengganti nama jalan tersebut, dan beberapa aksi tersebut ternyata tidak diketahui oleh warga secara keseluruhan di wilayah tersebut, terutama RT 04 RW 06 Kelurahan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur yang berada persis di wilayah tersebut. Baik, mungkin sahabat beda itu saja yang bisa saya sampaikan terkait laporan pergantian nama jalan yang menuai polemik di Kramat Jati, Jakarta Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Randy dari wartakotalive.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari seorang saksi mata bernama Ica. Berikut liputannya untuk Anda. Izin Bu, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Ica. Ibu Ica. Bu, boleh dijelasin nggak Bu? Ini tadi saya lihat nama Jalan Tongdut ditutup atau diganti jadi Jalan Budaya Pelang ya Bu. Itu sejak kapan Bu ya? 3 hari yang lalu lah. 3 hari yang lalu malam jam 9. Oh, 3 hari yang lalu malam jam 9 Bu. Iya. Ada 2 orang yang ganti. Oh, 2 orang yang ganti Bu? Ya, bapak-bapak. Bapak-bapak. Setahu Ibu itu warga sini atau bukan warga sini Bu? Atau mungkin warga budaya Ujung kali ya. Oh, mungkin. Tapi sebelumnya Ibu udah pernah lihat warga tersebut lalu lalang sini? Tahu. Oh, kurang tahu Bu. Bu, itu digantinya pakai apa sih Bu? Ditempelin apa Bu? Pasang ada batik gitu kayaknya deh. Oh. Dia udah bawa nama sendiri. Oh, udah bawa nama sendiri. Itu berarti pas kejadian yang Dukcapil datang itu ya Bu ya? Terus pasang spanduk poster itu? Iya, ada yang pas saya lewat mau ke Batu Ampar ada spanduknya. Oh, berarti kejadiannya selama malamnya itu ya Bu ya? Iya, dia masang sih. Dukcapil kan datang siang jam 2. Iya. Ya, malam dia pasang itunya, pasang perang budayanya lagi. Oh, gitu. Baik Bu Ica, terima kasih ya Bu. Jamaluddin Kudubun, pimpinan Jemaah Haji Maluku Kloter 10, akhirnya meminta maaf selesai membentangkan spanduk Jenderal Bintang 3 TNI Jafri Rahawarin. Melalui surat pernyataan yang dikeluarkan Kantor Urusan Haji Republik Indonesia, Jemaah Haji Maluku itu menyatakan menyesal atas perbuatannya. Ia menyanggupi tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari, yakni memasang atau membentangkan spanduk atau atribut yang tidak berhubungan dengan ibadah haji hingga kembali ke Indonesia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Ridwan Tuasamu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ridwan. Baik rekan Firda, benar sekali beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial di mana video berdurasi 25 detik yang menunjukkan rombongan jamaah haji asal Maluku yang membentangkan spanduk dukungan untuk salah satu orang yang akan dijadikan sebagai calon gubernur Maluku di 2024. Dalam video berdurasi 25 detik itu terlihat ada sekitar puluhan orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, kemudian dipimpin oleh pimpinan rombongan kloter 10 yaitu Jamaluddin Kudubun yang berasal dari Maluku Tenggara. Dan Jamaluddin Kudubun dalam video tersebut mencoba memimpin rombongannya untuk mendukung Jenderal Bintang 3 TNI Jafri Rahawarin yang santer diberitakan akan maju sebagai calon gubernur Maluku di tahun 2024 mendatang. Akhirnya video viral tersebut mendapatkan beragam komentar dari netizen hingga kurang 24 jam langsung Jamaluddin Kudubun dipanggil oleh Kantor Urusan Haji Republik Indonesia yang berada di Mekah. Kemudian berdasarkan informasi dari Kasubag Humas dan Umum Kementerian Agama Provinsi Maluku yaitu Abdul Karim Rahantan, ia menjelaskan bahwa setelah video tersebut viral, Jamaluddin Kudubun langsung dipanggil oleh Kantor Urusan Haji karena memang ketika berada di Mekah di Arab Saudi tidak boleh ada rombongan yang kemudian membentangkan spanduk atau atribut partai politik ataupun orang-orang yang berasal dan tidak berhubungan dengan ibadah haji. Kemudian setelah itu Jamaluddin Kudubun sempat membuat surat pernyataan disertai oleh video sebenarnya. Dalam surat pernyataan tersebut ia meminta maaf dan mengklarifikasi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari.
dalam surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Haji Republik Indonesia itu juga mengharuskan Jamaluddin Kudubun agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau ia akan diproses secara hukum dan melalui aturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan dalam video yang beredar juga, Jamaluddin Kudubun sempat memohon maaf dan mengklarifikasi semuanya dan minta maaf kepada seluruh masyarakat Maluku karena telah membawa nama Maluku menjadi buruk dengan perilaku yang ia lakukan. Mungkin seperti itu laporan saya, rekan Firda dari Ambon. Baik, terima kasih rekan Ridwan Tuasamu dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Selama 1 minggu, RK 30 tahun warga Kecamatan Curup Timur, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sempat dinyatakan hilang. Belakangan ternyata ibu 3 anak itu ditemukan lari bersama selingkuhannya yang berusia 23 tahun berinisial DO. Keduanya lalu mendapatkan sanksi adat dipecut karena suami RK, yakni RA, 33 tahun tak terima. Dari hasil proses adat yang dilakukan, RK dan DO terbukti melakukan perselingkuhan. DO dinyatakan membawa kabur istri orang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bengkulu, ada Panji Destama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Panji. Baik, terima kasih Saudara Firda dan Tribuners. Dapat dilaporkan atas perbuatannya itu kedua orang ini dijatuhi sanksi adat berupa hukum pecut alias cambuk dan diwajibkan membayar denda. Sanksi adat itu dilakukan pada Minggu 3 Juli 2022 di Balai Desa Kesambe Lama, Kecamatan Curup Timur, yang dipimpin langsung oleh Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, Ahmad Faizir. RK sendiri sudah memiliki 3 orang anak dan sudah 2 kali menikah. RK terpaksa diceraikan oleh sang suami pasca ketahuan berselingkuh dengan pria idaman lain. Selain Ketua BMA Rejang Lebong, upacara ini juga dihadiri oleh BMA Kesambe Lama, BMA Sosokan Baru, dan BMA Air Meles Bawah yang merupakan daerah asal RK. Serta disaksikan oleh Babin Kamtipmas dan pemerintah desa setempat. Salah satu proses adat yang harus dijalani yakni pemberian hukum pecut menggunakan pecut lidi sebanyak 200 kali atau masing-masing 100 pecut untuk DO dan RK. Pecut dilakukan secara bergantian oleh perangkat BMA, pemerintah desa, dan pihak berkepentingan lainnya. Setelah itu digelar maka bersama serta penyerahan denda dari pihak DO dan RK kepada keluarga RA yang merupakan suami RK. Denda untuk DO uang sebesar 10 juta rupiah ditambah 3 ekor kambing, dan untuk RK uang sebesar 5 juta rupiah ditambah 1 ekor kambing. Atau total denda diserahkan melalui BMA Rejang Lebong kepada keluarga RA berupa uang 15 juta dan ditambah 4 ekor kambing yang disaksikan pemerintah desa beserta para tamu undangan yang hadir. Sementara itu, Kepala Desa Kesambe Lama, Darwan Tony, menyampaikan kejadian ini bermula saat RK dilaporkan hilang ke pihak kepolisian dan sudah dilakukan pencarian. 1 minggu yang lalu perselingkuhan ini akhirnya tercium saat RK dan DO ingin mengantarkan anak ke rumah adik RA di kawasan Kecamatan Bermani Ulu. Keduanya pun langsung diamankan lalu diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut. Sudah dilakukan upaya mediasi sebanyak 2 kali karena RA sudah tidak mau menerima istrinya lagi pasca mengetahui RK bersama pria lain. Diduga RK selama hilang atau kabur bersama DO tinggal di kawasan perkebunan sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam mediasi disepakati perdamaian, namun keduanya RK dan DO dikenai hukuman sanksi adat dan didenda. Baik, terima kasih rekan Firda laporannya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bengkulu, Panji, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Desa Kesambe Lama, Darwan Tony, dan juga Ketua BMA Rejang Lebong, Ahmad Faizir. Berikut liputannya untuk Anda. Kejadian yang sebenarnya sampai kita melakukan Jadi sempat dilaporkan ke polisi, Pak ya? Sempat. Dilaporkan hilang, Pak, kata siapa?
pas malam minggu itu melaporkan ke polisi. Dengan hilang statusnya kemarin hilang. Agar ini menjadi sebuah efek jerah bagi masyarakat untuk melakukan ini. Karena sekarang lembaga adat ini memang sangat diperkuat. Seperti saya di desa, kelurahan maupun di kecamatan. Untuk permasalahannya tadi apa ya? Permasalahannya ini si bujang melarikan istri orang. Jadi denda yang kita terapkan ini apa Pak? Denda secara adat di denda yang karena permasalahannya si pihak suami tidak lagi mau menerima istrinya, berarti kedua belah pihak didenda. Yang wanita didenda 5 juta dengan 2 ekor kambing, yang laki-laki didenda 10 juta dengan 2 ekor kambing. Cuci kampung ya? Cuci kampung. Untuk hukumannya tadi apa Pak? Yang disebat tadi itu tuh berapa kali tuh Pak? Untuk hukuman adatnya? 200 kali, karena 100 di pihak wanita, 100 di pihak laki-laki. Buntut dari 2 narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang mencoba melarikan diri, 5 petugas lapas Lubuk Linggau diperiksa. Saat ini proses penangkapan salah satu napi dilakukan di sawah, kejadian yang viral di media sosial. Kelawas kelas 2A Lubuk Linggau Ika Prihadi Nusantara menegaskan, dalam setiap tindakan ada standar operasional prosedur atau SOP termasuk melakukan pengamanan. Ika menjelaskan sampai dengan saat ini ada 5 orang petugas lapas Lubuk Linggau yang diperiksa oleh Kanwil Kemenkumham Sumsel, khususnya mereka yang terlibat piket pada waktu peristiwa tersebut terjadi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Eko Heronis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, rekan Firda, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, terkait 5 pegawai lapas diperiksa buntut dari tahanan kabur. Saat ini kelima petugas lapas tersebut masih menjalani pemeriksaan terkait 2 tahanan yang mencoba melarikan diri dari lapas Kota Lubuk Linggau. Saat ini atau kemarin masih dilakukan pemeriksaan karena dari pihak Kemenkumham, Kanwil Kemenkumham Sumsel maksud kami, melakukan pemeriksaan kepada 5 pegawai lapas tersebut. Mereka kemarin dimintai keterangan seputar terjadinya peristiwa percobaan kabur tersebut, karena saat peristiwa percobaan kabur tersebut, satu dari narapidana tersebut sempat viral ketika penangkapannya di sawah, karena satu narapidana tersebut dalam video atau penangkapan layar yang beredar diinjak-injak oleh petugas, sedangkan satu narapidana lainnya sempat terjatuh dari plafon lapas Lubuk Linggau ketika melarikan diri dan saat ini meninggal dunia. Nah, buntut dari kejadian itu 5 petugas lapas ataupun pegawai piket, karena pada saat itu terjadi pada hari Minggu, dilakukan pemeriksaan oleh pegawai lapas. Nah, saat ini petugas lapas, maksud kami Kepala Lapas Ika Prihadi Nusantara menyerahkan semua prosedur tersebut kepada Kanwil Kemenkumham Sumsel terkait pemeriksaan tersebut, dan dia menegaskan bahwa setiap tindakan pasti ada sanksinya. Maksudnya setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh anak buahnya pasti ada sanksi yang diberikan. Apabila terjadi pelanggaran, ia pun menegaskan akan diberikan sanksi atas pelanggaran yang mereka lakukan. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Eko atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kalapas kelas 2A Lubuk Linggau Ika Prihadi Nusantara. Berikut liputannya untuk Anda. Ayo, lid, pegang lid. Ya, biar aku yang... Pak, gimana Pak perkembangan gitu Pak? Perkembangan yang mana? Yang kemarin tahanan kemarin Pak, gimana? Ini kita Pak. Oke, yang pertama mungkin maaf ya, mungkin sudah berulang-ulang. Yang pasti kemarin ada yang berusaha untuk kabur 2 orang yang diberitakan, kemudian ada yang meninggal. Itu dipastiin bahwa yang meninggal itu yang jatuh dari plafon ya sementara ini. Kemudian yang satunya sehat, jadi sementara juga kami lagi dimintai keterangan oleh tim dari kantor wilayah. Kita juga nunggu, proses belum selesai, ini lagi istirahat makan siang, mungkin nanti siang lanjut lagi.
terkait seandainya ada yang memang mengarah ke pelanggaran gitu Pak? Ada pelanggaran. Yang jelas SOP itu kan juga satu satu langkah untuk kita bekerja, sehingga setiap pekerjaan harus melalui SOP. Dua perampok spesialis rumah kosong yang berhasil diringkus oleh jajaran Polresta Bandung terbincang-bincang saat digiring di Mapolresta Bandung pada Senin 4 Juli. Di kaki kedua tersangka terdapat perban yang dililitkan. Itu merupakan luka tembak karena keduanya membahayakan petugas saat ditangkap. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Lutfi Ahmad Mauludin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Lutfi. Ya, Firda. Terkait spesialis pencurian rumah kosong tersebut berhasil ditangkap saat mereka melakukan aksinya di kawasan Ciganitri Kabupaten Bandung. Jajaran kepolisian mengetahui aksinya atas laporan dari masyarakat saat petugas datang ke sana. Para pelaku masih berada di sana dan para petugas langsung bertindak mengamankan para pelaku. Nah, dari kedua pelaku yang berhasil diamankan, EJ bersama S, jajaran kepolisian berhasil mengamankan 2 pucuk senjata api, barang-barang elektronik, serta kendaraan roda 2. Barang-barang tersebut merupakan hasil aksi ataupun hasil jarahannya. Namun sayang pada saat penangkapan satu orang NR berhasil melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran jajaran kepolisian Polresta Bandung. Kedua pelaku ataupun tersangka tersebut ternyata merupakan residivis. Keduanya ditembak pada saat penangkapan karena membahayakan petugas, melakukan perlawanan kepada petugas yang akan menangkapnya. Selain itu, kedua pelaku juga telah sempat viral pada bulan Januari karena rekaman CCTV saat melakukan aksinya tersebar di media sosial. Saat itu, kedua pelaku telah keluar dari rumah kosong namun tak membawa barang-barang karena rumah tersebut memang kosong dan dipergoki oleh warga. Warga di sana saat itu yang memergokinya langsung ditodongkan oleh senjata api oleh para pelaku sehingga warga melarikan diri dan pelaku pun berhasil melarikan diri. Kedua tersangka tersebut berhasil diamankan setelahnya 21 kali melakukan tindak kriminal yang sama, dan kedua pelaku merupakan residivis dalam kejahatan yang sama, dan kini petugas kepolisian terus akan mengejar para pelaku lainnya yang merupakan spesialis pembobol rumah kosong yang merupakan kawanan dari kedua para pelaku tersebut. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Lutfi, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Keluarga korban ledakan balon gas meminta panitia hari ulang tahun atau HUT ke-75 SMP Negeri 1 Kendari bertanggung jawab. Pasalnya korban bernama Solihin, 57 tahun, menderita luka bakar cukup serius hingga harus menjalani operasi kulit di Rumah Sakit Angkatan Darat Dr. R. Ismoyo Kendari. Diketahui Solihin terkena ledakan balon gas helium saat tengah beristirahat seusai jalan santai HUT ke-75 SMP Negeri 1 Kendari di kawasan XMTQ Kendari pada Sabtu 2 Juli 2022 lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Fadli Aksar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fadli. Ya, baik Firda, baik Tribunas, keluarga korban yakni bernama Solihin meminta pertanggungjawaban dari panitia penyelenggara hari ulang tahun SMP Negeri 1 Kendari ke-75 lantaran ledakan balon gas yang dialami oleh Solihin merupakan kelalaian dari panitia
menurut keluarga atau istri Solihin sendiri bahwa balon gas itu diletakkan di tempat kerendahan dan dekat dengan jangkauan para peserta jalan santai. Akibat dari diletakkannya balon gas itu, Solihin terkena ledakan balon gas. Sebab di dekat balon gas itu juga diletakkan genset sehingga diduga menjadi penyebab meledaknya balon gas tersebut. Solihin sendiri saat itu tengah beristirahat setelah melakukan jalan santai hari ulang tahun SMP Negeri 1 Kendari ke-75 tahun. Namun tiba-tiba balon gas itu meledak dan langsung mengenai wajahnya. Akibat dari ledakan itu, Solihin menderita luka bakar hingga 20% dan harus dilarutkan ke Rumah Sakit Angkatan Darat RSAD Dr. R.S. Muri atau Rumah Sakit Korem Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Solihin kemudian menjalani operasi kulit dan hingga saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Korem tersebut. Istri Solihin sendiri meminta pertanggungjawaban dari panitia lantaran pertama adalah kelalaian panitia sendiri, kemudian panitia dianggap tidak siap dalam melakukan kegiatan jalan santai tersebut, atau dari sisi panitia tidak mengikuti standar operasional prosedur. Yang pertama tidak siap dari sisi ambulans, kemudian pertolongan pertama pada suaminya Solihin saat terkena ledakan balon gas. Karena saat kejadian Solihin diantar bukan menggunakan ambulans, melainkan diantar menggunakan mobil makanan. Hal itulah membuat warga Solihin meminta pertanggungjawaban dari panitia penyelenggara. Selain itu juga istri Solihin mengaku kesal karena panitia tidak muncul atau tidak langsung menyampaikan permohonan maaf atau memiliki etiket baik untuk turut prihatin atau berbelasungkawa, sehingga istri Solihin merasa panitia tidak bertanggung jawab. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Fadli Aksar dari Tribun News Ultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Beredar luas di media sosial video yang menampilkan kecelakaan lalu lintas Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam video yang beredar, tampak seorang anak kecil menangis kencang akibat seorang ibu-ibu yang tidak sadarkan diri setelah tertabrak pengendara roda 4. Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Timur Ibtu Rio saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Rantau Rasau, Tanjab Timur. Kecelakaan tersebut diketahui terjadi pada Senin 4 Juli antara kendaraan Honda Scoopy dengan mobil pickup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Rifani Halim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifani. Ya, rekan Firda. Kecelakaan ini terjadi pada Senin kemarin maksud saya, terjadi sekitar jam 2 siang. Saat itu salah satu pengendara roda 4 ini menggunakan mobil pickup carry yang masih menggunakan plat Propit. Ini melaju kencang. Maksud saya melaju dari arah Rantau Rasau menuju Muara Sabak dengan ingin mendahului sepeda motor Scoopy jenis berwarna putih. Nah, saat ingin mendahului pengendara Scoopy yang berbonceng 3, yaitu salah satunya meninggal dunia akibat diserempet oleh pengendara pickup ini. Karena panik, pengendara pickup kabur dan meninggalkan si pengendara yang, maksud saya penumpang yang kondisinya meninggal, dan pengendara ini luka berat, dan salah satunya anak kecil berusia 4 tahun ini menangis histeris karena sang nenek meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Nah, saat itu pengendara pickup kabur ke pemilik mobil, yaitu bosnya, hingga dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur, hingga pada malam hari, tepatnya jam 12 malam, berhasil diamankan. Ya, ini diamankan oleh mobil pickupnya beserta sepeda motor. Begitu, rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari
Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Timur, Ibtu Wuryo. Berikut liputannya untuk Anda. Sempat rekan-rekan juga media menanyakan kepada saya telah terjadi kecelakaan lalu lintas ya pada pukul 14.00 tanggal 4 Juli 2022, tepatnya di SK8 Kecamatan Rantarasau. Pada kecelakaan tersebut meninggal dunia 1 orang dan luka ringan 2 orang. Dan juga pada kecelakaan tersebut yang melakukan penabrakan terhadap roda 2 melarikan diri. Pada saat kejadian juga telah dilaporkan oleh anggota Polsek, langsung anggota dari Satlantas melakukan penyelidikan kepada pengemudi roda 4 sesuai dengan keterangan saksi. Kita mendapatkan ciri kendaraan dan pada malam hari sekitar pukul 00.00 kita berhasil mengamankan kendaraan beserta pengemudi yang melakukan penabrakan di SK8 Rantarasau. Dan mungkin untuk kronologis kejadian, kendaraan sama-sama dari arah yang sama, dari arah Rantarasau menuju Sabah Timur. Pada saat jalanan itu lurus, sepi dan bagus, yang bersangkutan mobil roda 4 ini mencoba menyalip kendaraan Scoopy warna putih, lalu tanpa disadari juga ternyata kendaraan. Kehebohan terjadi di Pelabuhan Samarinda, Jalan Yosudarso, Kelurahan Karangmumus, Kecamatan Samarinda Kota pada Senin 4 Juli. Pasalnya sejumlah ABK dari kapal bermuatan crude palm oil atau CP atau kelapa sawit yang sedang proses bongkar muat di pelabuhan tersebut menemukan sepotong tangan manusia mengambang di antara lambung kapal dan tepi pelabuhan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Rita Lavinia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rita. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Kedengaran ya suara saya, rekan Firda? Ya, silakan. Ya, siap. Bisa saya informasikan bahwa potongan yang diduga merupakan bagian tubuh manusia ini kelapa sawit yang sedang bongkar muat di Pelabuhan Samarinda ini ya, Firda dan Tribuners. Tali kapal ya, karena kan sedang tambat di pelabuhan untuk bongkar. Dan Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 oknum anggota Polres Musirawas Utara, Polda Sumatera Selatan diberhentikan tidak dengan hormat. Dari 3 oknum yang dipecat, 2 diantaranya karena terlibat kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sementara 1 anggota lagi diberhentikan karena desersi. Ketiga personil yang dipecat yakni Bribka JP, Bribtu F, dan Bribka AF. Semuanya merupakan anggota BA Samapta Polres Muratara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Rahmat Aizullah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Rekan Rahmat.
Ya, silakan rekan Rahmat. Rekan Rahmat bisa mendengar kami dari studio? Silakan rekan Rahmat. Baik, rekan Firda dan saudara dari Kabupaten Musirawas Utara dapat kami laporkan bahwa ada 3 oknum anggota Polres Musirawas Utara, Polda Sumatera Selatan yang diberhentikan tidak dengan hormat. Dari 3 oknum yang dipecat ini, saudara, 2 diantaranya karena terlibat kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sementara 1 anggotanya lagi, Tribuners, diberhentikan karena desersi atau meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan yang melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam aturannya. Saudara, ketiga personil yang dipecat ini yaitu Bribka JP, Bribtu F, dan Bribka AF. Semuanya merupakan anggota BA Sat Samapta Polres Musirawas Utara. Kapolres Musirawas Utara, AKBP Verly Rosa Putra mengatakan pemberhentian ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua anggotanya agar terus memotivasi diri untuk jauh dari pelanggaran dan masalah. Menurut Verly, saudara, sudah berulang kali diingatkan, sudah disampaikan. Halo rekan Rahmat. Rekan Rahmat bisa mendengar kami dari studio? Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya. H-6 menjelang Hari Raya Idul Adha, ratusan hewan kurban dan kambing mati di perjalanan. Sisanya sampai di kandang, ada yang dalam keadaan sehat namun ada juga yang keadaannya lemas. Kambing-kambing yang lemas tersebut dipisah dari kambing yang masih segar. Kambing yang segar berada di samping kandang kambing yang lemas. Tepat di seberang kandang ada 1 bangkai kambing yang tergeletak dan belum dikubur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Ulisyantur yang akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda. Sebanyak 303 ekor kambing yang dikirim dari Lampung Tengah menuju Kota Batam mati. Nah, selain itu 63 kambing juga terpaksa harus dipotong paksa lantaran kondisinya sudah lemas. Nah, dari 303 ini sebanyak 177 mati di perjalanan dan kambing-kambing tersebut langsung dibuang ke laut dan sisanya mati di Kota Batam saat perjalanan dari pelabuhan menuju ke lokasi karantina. Nah, seperti diketahui rekan Firda dan Tribuners sekalian, wilayah Kota Batam Kepulauan Riau bukan termasuk wilayah yang menghasilkan ataupun wilayah peternakan, melainkan
hewan-hewan kurban yang akan disembelih di saat momen Idul Adha nanti harus harus diadakan dari wilayah lain, yaitu Lampung Tengah. Nah, wilayah Lampung Tengah ini dipilih atas Satgas PMK yang sudah diputuskan beberapa waktu yang lalu. Nah, pengiriman ini dilakukan secara port to port ataupun pelabuhan, langsung ke pelabuhan, dari Pelabuhan Panjang Lampung Tengah langsung menuju ke Pelabuhan Beton Kota Batam, Kepulauan Riau. Nah, dalam perjalanan kambing-kambing dan sapi ini harus membutuhkan waktu sekitar 4 hari 3 malam menggunakan kapal laut. Namun dikarenakan kekurangan pakan dan dikarenakan melebihi kapasitas, ratusan kambing ini harus mati ataupun stres di perjalanan sehingga tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, sementara sisa-sisa kambing yang ada pun saat ini masih dalam keadaan lemas ataupun stres. Nah, seperti diketahui pengiriman terakhir itu pada Minggu tanggal 3 Juli 2022 lalu sampai di Pelabuhan Beton Sekupang ada 2.535 ekor kambing. Dan saat ini sisanya masih dalam keadaan lemas seperti yang Tribuners saksikan saat ini. Nah, akibat hal ini, Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi atas perintah dari Menteri, menyetop pengiriman hewan-hewan kurban dari Lampung Tengah menuju ke Kota Batam. Dan terakhir itu minggu lalu. Nah, selain itu, Kemenak Kota Batam juga mengimbau masyarakat Kota Batam tidak harus berkurban dalam tahun ini lantaran adanya wabah PMK, walaupun di Provinsi Kepri sendiri masih zona hijau atau tidak ada kasus PMK di Kepri ini, namun lantaran keterbatasan hewan kurban, Kemenak mengimbau bahwasanya masyarakat Kota Batam tidak harus berkurban untuk tahun ini. Nah, apabila memang sudah harus berkurban, itu harus melalui rumah potong hewan dan kriteria-kriteria yang sudah diatur dalam Surat Edaran Menteri nomor 19. Begitu rekan Firda laporan dari saya. Baik, terima kasih rekan Roma dari Tribun Batam atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari pedagang hewan kurban, sapi dan kambing berkah.id, Kakan Sri Agung. Berikut liputannya untuk Anda. Yang ada sekarang itu sapi ya. Sapi kita cuma ada sisa stok yang harga 45 jutaan. Yang lainnya udah pada habis. Kambing kita kemarin baru ada masuk juga sekitar 70 ekor. Dan alhamdulillah matinya sekitar 40. Ya, dan angka kematian itu luar biasa. Wow. Kalau untuk sapi sebenarnya kalau kita bicara stok, Batam sangat kekurangan hewan kurban saat ini. Sangat amat kekurangan dia. Karena posisinya kalau kita lihat dari Rekom, surat Rekom itu dari asosiasi, itu baru sekitar 37 orang, 37 sampai 42 orang itu yang masuk di asosiasi dan meminta kuota sebanyak 3.100 sekian. Kalau untuk sapi, kalau kambing itu 14.000 lebih kan kemarin kan. Yang sekarang baru sampai Batam itu sekitar kalau sapi kurang lebih 800 kalau sapi. Kalau kambing itu baru di angka 2.800, 2.700-an. Dan kematian kambing sangat banyak. Kematian kambing itu bisa mencapai 1.000. Bisa saya bilang itu bisa mencapai 1.000. Itu 1.000 dari semua pedagang. Dari yang masuk kemarin ya, dari masukin kapal kemarin. Tapi kalau untuk sapi sendiri kekurangannya sangat banyak, kambing juga sangat banyak. Karena per semalam kita kembalikan DP orang yang udah kasih DP ke kita, dia PO kan, kita kan PO nih. Mereka kasih DP ke kita 500 sampai 1 juta. Jadi per semalam kita kembalikan DP orang itu sekitar 50 ekor sapi.
3 oknum anggota Polres Musirawas Utara Muratara Polda Sumatera Selatan diberhentikan tidak dengan hormat. Dari 3 oknum yang dipecat, 2 diantaranya terlibat kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sementara 1 anggota lainnya diberhentikan karena desersi. Ketiga personil yang dipecat tersebut yakni Brib KJP, Brib 2F, dan Brib KAF. Semuanya merupakan anggota BA-Sat Samapta Polres Muratara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Rahmat Aizullah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Baik, Firda dan saudara, ada 3 oknum anggota Polres Musirawas Utara, Polda Sumatera Selatan yang diberhentikan tidak dengan hormat. Dari 3 oknum yang dipecat ini, saudara, 2 diantaranya karena terlibat kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sementara 1 anggotanya lagi diberhentikan karena desersi atau meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam aturan kepolisian. Ketiga personel yang dipecat ini, saudara, yakni Brib KJP, Brib 2F, dan Brib KAF. Semuanya merupakan anggota BA-Sat Samapta Polres Musirawas Utara. Kami sempat mewawancarai Kapolres Musirawas Utara, AKBP Ferry Rosa Putra, mengatakan bahwa pemberhentian ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua anggotanya agar terus memotivasi diri untuk jauh dari pelanggaran dan masalah. Menurut Ferry, sudah berulang kali diingatkan bahwa ada garis-garis polisi yang tidak boleh dilanggar oleh maksud saya ada garis-garis yang tidak boleh dilanggar oleh anggota Polri. Tadi juga menyebutkan bahwa pemberhentian ini dalam rangka memberikan kepastian penegakan hukum dan keadilan bagi institusi Polri, khususnya anggota Polres Musirawas Utara. Ia juga menegaskan bahwa tidak akan tebang pilih terhadap anak buahnya yang bermasalah, terutama soal narkoba. Saudara, untuk diketahui, sejak Polres Musirawas Utara berdiri pada tahun 2019 lalu, hingga kini sudah 10 polisi, oknum polisi maksud saya, yang dipecat dengan tidak hormat. Baik itu karena kasus narkoba maupun karena desersi. Dari Kabupaten Musirawas Utara, Rahmat Aizullah, Tribun Sumsel melaporkan. Kembali ke studio, Firda. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Rahmat atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolres Muratara KBP Ferry Rosa Putra. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan sangat terpaksa, Jumintar Panjaitan, Febriadi dan Fitrianto, kita lepas tidak dengan hormat. Apabila kita flashback ke belakang, beberapa tugas-tugas kita ketika kita akan mengawali diri kita untuk memasuki dunia kepolisian ini tentunya jauh sekali apabila disandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh kawan-kawan kita. Ini saya harap dijadikan sebuah pelajaran berharga untuk rekan-rekan sekalian, karena tidak mudah rekan-rekan sekalian untuk meraih dan memakai baju coklat ini. Kalau rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian menganggap baju coklat ini adalah sebuah hadiah, adalah sebuah anugerah, tentunya saya akan memberikan perspektif lain atau pandangan lain, bahwa baju yang kita pakai, bahwa baret, topi, pil cap, atribut yang kita pakai merupakan sebuah kutukan sebenarnya. Kenapa? Ketika kawan-kawan semua memasuki dunia polisi, dunia baju coklat, maka semua tingkah laku, gerak-gerik, perbuatan, apapun yang rekan-rekan lakukan harus didasarkan dari berata dan jatuh prasetya. Menteri Agama RI Yakut Khalil Qaumas melakukan inspeksi ke tenda jemaah haji Indonesia di arah puncak ibadah haji. Begitu melihat kondisi tenda di Arafah, Yakut mengatakan fasilitas yang diterima oleh jemaah haji reguler saat ini jauh lebih mewah dari sebelumnya. Di dalam tenda tahun ini untuk pertama kalinya jemaah haji Indonesia akan mendapatkan kasur busa. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Aji Bramastra yang akan melaporkannya.